Halo, assalamualaikum anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan dengan baik ya. Nah, ternyata beda loh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk lebih pahamnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Salah satu daur hidup hewan adalah dengan melakukan metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna biasanya memiliki tahapan dari telur, larva, pupa hingga dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki tahap telur, nimfa, dan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna merupakan hewan yang tidak mengalami fase pertumbuhan pupa atau kepompong selama masa pertumbuhannya. Berikut tahapan metamorfosis pada hewan. Kamu masih bingung dengan istilah ini? Telur, iya, telur merupakan cikal bakal makhluk hidup yang dimiliki ketika betina yang nantinya akan dibuahi bejantan. Nimfa, yaitu hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Hewan muda bentuknya menyerupai hewan dewasa disebut nimfa ya anak-anak. Lanjutnya ada larva. Pasti kamu sering dengar kata ini. Larva yaitu hewan muda yang sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasa. Kalau nimfa tadi mirip, kalau larva berbeda ya. Terus ada pupa, yaitu fase transisi perubahan dari larva menjadi imago. Pupa kita juga sering disebut dengan kepompong. Nah, itu sama dengan pupa ya. Terus selanjutnya imago, yaitu hewan dewasa. Oke, pertama kita akan membahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dikatakan sempurna karena bentuk larva sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Jadi ketika waktu masih kecil itu bentuknya sangat berbeda dengan ketika hewan tersebut sudah dewasa ya. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Tahapan yang dilalui metamorfosis sempurna ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau nimfa, dan imago. Contoh metamorfosis sempurna diantaranya katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan lain-lain. Supaya kamu lebih paham, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Pertama, dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya kamu lihat di dedaunan ya. Dan biasanya yang ada telur kupu-kupunya itu dedaunan yang banyak ulatnya. Benar nggak? Nah, dari telur ini berubah menjadi larva. Bentuknya seperti ulat ya kalau larva pada kupu-kupu ya. Nah, larva ini akan mengalami proses menjadi pupa atau kepompong ya. Nah, selanjutnya pupa ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Nah, kupu-kupu ini ketika dewasa akan bertelur lagi dan seterusnya. Seterusnya menjadi larva, pupa, lalu kupu-kupu dewasa bertelur lagi. Selanjutnya seperti itu terus ya. Terus contoh selanjutnya yaitu pada metamorfosis sempurna pada nyamuk. Nah,
Kamu pernah lihat telur nyamuk seperti ini? Nah, nyamuk metamorfosisnya diawali dari telur. Telurnya berubah menjadi larva atau jentik-jentiknya itu ya. Nah, larvanya ini berubah menjadi pupa. Nah, pupanya berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuknya nanti bertelur lagi dan seterusnya. Telurnya berubah menjadi larva, larvanya berubah menjadi pupa, pupanya berubah nyamuk dewasa, nyamuk dewasanya bertelur lagi dan seterusnya. Kamu perhatikan ya, ternyata bentuknya ketika masih kecil sampai dewasa itu sangat jauh berbeda ya. Nah, ketika larva sangat jauh berbeda dengan ketika dewasa, pun sebalik. Dan ketika dewasa sangat berbeda dengan ketika kecil, makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Tadi pada kupu-kupu juga sangat jauh berbeda ketika larva dan ketika menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, makanya disebut metamorfosis sempurna. Selanjutnya kita akan melihat metamorfosis sempurna pada katak. Nah, dari telur katak biasa kamu lihat di pinggiran sungai ya, yang warnanya pink-pink bergerombol. Nah, itu telur katak. Banyak sekali kita temukan ketika musim penghujan. Lalu telur berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Apakah kamu sering menangkap kecebong ketika waktu kecil? Nah, lucu sekali ya. Lalu kecebong tanpa kaki berkembang menjadi kecebong dengan kaki. Kecebong dengan kaki berubah menjadi katak muda. Lalu katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bertelur lagi. Nah, dan seterusnya telurnya berubah menjadi kecebong tanpa kaki, terus berkembang menjadi kecebong dengan kaki, menjadi katak muda, katak dewasa, terus bertelur lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kamu juga bisa memperhatikan ketika waktu kecebong sama katak dewasa bentuknya sangat jauh berbeda ya. Nah, jauh sekali perbedaannya, makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Terus yang kedua, kita akan belajar metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi kita belajar metamorfosis sempurna, sekarang metamorfosis tidak sempurna. Ayo fokuskan pikiran kalian ya, supaya tidak tertukar-tukar. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada serangga hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh sama ketika kecil sampai dewasa. Yang membedakan adalah pertumbuhan sebagian tubuh hewan tersebut. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu pada walang. Walang itu belalang ya, kepik, butterfly, rayap, kutu daun, jangkrik, capung, dan lain-lain. Jadi kalau metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase yang namanya pupa atau kepompong. Oke? Supaya lebih paham, perhatikan gambar tersebut ya. Nah, ini adalah proses metamorfosis tidak sempurna pada capung. Pada capung diawali dengan telur, terus langsung berubah menjadi nimfa dan menjadi imago atau capung dewasa. Selanjutnya capung dewasa bertelur. Nah, ketika nimfa dan imago bentuknya hampir sama ya, sama-sama mempunyai 6 kaki. Cuma ketika dewasa si capung mengalami pertumbuhan sayap. Nah, seketika nimfa sayapnya belum ada. Lalu ketika dewasa akan tumbuh sayap. Nah, metamorfosis pada capung ini tidak ada fase pupanya ya atau kepompongnya ya, sehingga disebut metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Nah, perhatikan, dari telur, kamu sering melihat telur ini enggak? Biasanya banyak sekali telur ini nempel di lemari-lemari kalian ya. Kalau tidak, sering dibersihkan. Telur berubah menjadi nimfa 1,
nimfa 2, kecoa dewasa 1, lalu kecoa dewasa 2. Nah, kalau kecoa ini mirip sekali ketika kecil maupun ketika dewasa. Hanya mengalami pertumbuhan sayap ya, mengalami pertumbuhan sayap. Nah, ini juga tidak mengalami fase pupa atau kepompong ya. Jadi disebut metamorfosis tidak sempurna. Sampai sini sudah jelas perbedaannya kan? Yang selanjutnya kita akan melihat metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Krik 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 krik. Kamu sering mendengar suara itu? Ya, ini bentuk jangkrik ya. Siapa tahu ada yang belum pernah lihat. Diawali dari telur menjadi nimfa, terus imago. Nah, melalui 3 tahap: telur, nimfa, imago. Nah, ketika nimfa sama imago bentuknya sudah hampir sama ya. Iya, cuma mengalami pertumbuhan sayap ketika dewasa itu ya. Bentuknya sudah hampir sama ketika waktu kecil sampai dewasa. Makanya disebut metamorfosis tidak sempurna dan tidak mengalami fase yang namanya pupa atau kepompong. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bagaimana? Nah, metamorfosis sempurna terdiri dari 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa atau imago, seperti pada gambar yang sudah kalian perhatikan tadi. Terus kalau metamorfosis tidak sempurna terdiri dari 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan imago. Telur, nimfa, imago, sehingga tidak ada tahap pupa atau kepompong. Oke, demikian penjelasan dari Bu Guru ya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.